Militer Israel cemas Gaza luncurkan 1099 roket dan gunakan rudal anti-tank untuk melawan militer Zionis. Juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengakui sejak awal putaran baru pertempuran, kelompok perlawanan Palestina di Gaza menembakkan lebih dari 1099 roket ke Israel dan untuk pertama kalinya dalam 5 hari terakhir menggunakan rudal anti-tank. Dikutip dari Sehab News, di hari kelima pertempuran kelompok perlawanan Palestina di Gaza dan militer rezim Zionis, juru bicara Angkatan Bersenjata Israel mengakui bahwa perlawanan Palestina menembakkan lebih dari 1099 roket dan rudal ke Israel. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata rezim Zionis, dari 1099 roket dan rudal kelompok perlawanan Palestina yang ditembakkan ke wilayah pendudukan dalam beberapa hari terakhir, 900 di antaranya ditembakkan dari Gaza. Juru bicara Angkatan Bersenjata rezim Zionis juga mengakui bahwa sistem pertahanan rudal mereka, kubah besi atau Iron Dome, hanya mampu mencegah 300 rudal kelompok perlawanan Palestina dari 1.100 roket dan rudal yang diluncurkan. Militer rezim Zionis hari itu mengakui bahwa untuk pertama kalinya dalam 5 hari terakhir ditembakkan rudal anti-tank dari jalur Gaza ke arah distrik-distrik Israel. Rudal-rudal yang ditembakkan itu menimbulkan kerugian bagi rezim Zionis sehingga militer Israel siaga penuh dalam hari itu. Polisi Israel tangkap 10 pemukim Yahudi terkait serangan massal di kota Hawara. Polisi Israel akhirnya menangkap 10 pemukim Yahudi sehubungan dengan serangan mematikan oleh para pemukim Yahudi di kota Palestina Hawara di tepi barat yang diduduki. Penangkapan terjadi setelah 3 hari tidak ada tindakan menyusul insiden hari Senin di Hawara ketika seorang warga Palestina tewas saat ratusan pemukim membakar mobil dan rumah. Peristiwa ini menuai banyak kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kepala militer senior Israel di daerah tersebut. Mayor Jenderal Yehuda Futz, Kepala Komando Pusat Tentara Israel, mengatakan pasukannya bersiap menghadapi kemungkinan serangan pemukim Yahudi, tapi dikejutkan oleh intensitas kekerasan, Arab News melaporkan. Futz mengatakan, amukan itu adalah insiden memalukan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang bertindak tidak sesuai dengan nilai tempat saya dibesarkan atau nilai negara Israel tidak sesuai dengan nilai Yudaisme. Insiden di Hawara adalah program serangan kekerasan yang dilakukan oleh penjahat. Kami tidak siap untuk program sebesar ini dengan puluhan orang. Program adalah kata yang menggambarkan tindakan kekerasan massal terorganisir yang menargetkan kelompok etnis atau agama tertentu. Istilah ini telah digunakan untuk menyebut serangan gerombolan etnis terhadap orang Yahudi di Eropa Timur pada abad ke-19, awal abad ke-20. Kami saat ini berada dalam periode tanpa koordinasi keamanan dengan otoritas Palestina. Kami akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari mendatang. Toko di Hawara tetap tutup pada Rabu atas perintah tentara di tengah kehadiran militer Israel yang banyak. Dalam kunjungan ke kota itu, Perdana Menteri Palestina Mohamed Satye mengatakan penangkapan itu tidak cukup. Kami melihat kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah Israel, dilakukan oleh para pemukim. Wali kota Hawara Mu'en al-Dumaidi mengatakan kepada Arab News bahwa Satye telah berkunjung untuk mengetahui situasi dan menilai kerusakan. Orang yang kehilangan harta benda dalam serangan pemukim Yahudi menuntut kompensasi dari otoritas Palestina termasuk rumah baru. Satye telah membentuk sebuah komite untuk menilai kerugian dan berjanji pemerintah akan membantu orang sesuai kemampuan. Ada 52 keluarga yang rumahnya habis terbakar, 40 mobil dibakar, selain penghancuran properti pemerintah kota, 2 truk dan bulldozer, kata Al-Dumaidi.
Pasukan Israel tahan 15 warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel menahan 15 warga Palestina dari berbagai daerah di tepi barat yang diduduki. Dikutip dari Wafa, pasukan pendudukan Israel menahan 2 warga Palestina dari kota Yerusalem yang diduduki. Konvoi kendaraan pasukan Israel menyerbu kota El Izaria di sebelah timur kota, kemudian menahan 3 orang lainnya menggeledah rumah keluarga mereka. Mereka juga menahan 2 orang lain dari kota Bidu, barat laut kota, dan 1 lagi dari Kaf Akab, utara kota. Di tepi barat selatan, pasukan pendudukan Israel yang membawa senjata kembali menahan seorang mantan tahanan setelah secara paksa memasuki rumah keluarganya di kota Al-Qadir, selatan kota Bethlehem. Sebuah rumah di kota Bet Fajar, selatan kota menjadi sasaran pasukan Israel. Mereka melakukan pencarian menyeluruh, akhirnya menahan warga lainnya. Pasukan Israel juga menahan seorang lagi dari daerah Masaferiata, selatan kota, menggeledah rumah keluarganya. Di tepi barat bagian utara, pasukan Israel bersenjata berat masuk ke kota Jenin. Dengan paksa memasuki sebuah rumah, menahan 2 bersaudara. Mereka melakukan penggerebekan serupa di kota Jaba, barat daya kota, menahan 2 orang lainnya. Selama konfrontasi antara warga Palestina dan pasukan pendudukan Israel melepaskan tembakan ke arah pemuda setempat, mencoba memblokir jalan masuk mereka, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pasukan Israel sering menggerebek rumah warga Palestina hampir setiap hari di tepi barat dengan dalih mencari warga Palestina yang dicari, sehingga memicu bentrokan dengan warga Palestina. Menurut angka terbaru dari dukungan tahanan Palestina dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, Adamer, saat ini ada 4.780 tahanan politik Palestina ditahan oleh pasukan Israel, termasuk 160 anak-anak dan 29 tahanan wanita. Jumlah ini termasuk 915 warga Palestina yang ditempatkan di bawah penahanan administratif. Penangkapan massal warga Palestina bukanlah hal baru. Menurut laporan oleh Adamer, selama 50 tahun terakhir, lebih dari 800.000 orang Palestina ditahan oleh pendudukan Israel. Angka ini sekarang diyakini mendekati 1 juta. Ini berarti sekitar 40% pria dan anak laki-laki Palestina yang hidup di bawah pendudukan Israel telah dirampas kebebasannya.